Masak ayam kremes buat buka yuk! 2 sendok Royco untuk marinasi ayam, langsung goreng. Nah, kremesannya cuma Royco, tepung, telur, dan air. Goreng lagi, jadi deh ayam goreng Roy Kremes. Elsa, hati-hati ya. You cut the crab, the shell, terus ada pecahan. Kami akan mencicipi semua hidangan yang kalian buat secara bergantian. Kita mulai dari Alsya. Aku orang pertama yang dipanggil, of course aku deg-degan banget karena kalau aku salah mengolah bahan luxury ini, wah nggak tahu deh bakalan dimarahin sama Chef Juna. Alsya, boleh jelasin hidangannya apa? Ya Chef, itu aku bikin A5 Wagyu sama yang ini cherry cheesecake. Ini apa? Cuman pickle aja Chef. Pickle aja? Iya. Sausnya apa? Sausnya Japanese sweet sauce. Maksudnya sweet sauce itu gimana? Soalnya saya tambahin sama honey Chef. Ada soy sauce, ada lemon, ada honey, sama rice vinegar. Ini lobak sama carrotnya kamu nggak kasih apa-apa, emang kayak gitu aja? Iya Chef, tapi tadi dikasih sedikit honey. Biar Honey? manis. Iya. Alsya, Ya Chef. kematangan daging saya nggak ada masalah. Tapi sayangnya kamu under season. Untuk dagingnya, untuk jamurnya, dan pickle-nya itu hampir nggak ada flavor sih di dalamnya. Jadi satu-satunya yang ngasih rasa itu sebenarnya cuma saus kamu, but I found it too sweet, Oke. a little bit. Ya sangat jelas ya. Ini beef yang very good quality. All you need sebenarnya adalah salt, mau garam halus, mau coarse grind, mau sea salt, juga black pepper. Dan black pepper alangkah baiknya adalah fresh crack black pepper. Itu yang justru perlu penuh, banyak ya. Oke Chef. Apalagi potongan steaknya kan lumayan tebal. That's all you need. Oke Chef. Sayangnya itu yang kamu kurang. Hati-hati sama shiitake. This is a fresh one, right? Ya Chef. Kamu tidak perlu terlalu lama masaknya. We want the chewiness, tekstur sponge tapi chewy dari shiitake tersebut yang memang karakter dari mushroom tersebut. Ya, Oke. hati-hati sama itu. Thank you Chef. Asya, Ya Chef. semua sudah disampaikan, dagingnya kamu under season. Jadi kurang terekspos dengan baik keindahan dari tekstur maupun flavor dagingnya tersebut. Kemudian saya berharap di lobak dan carrotnya itu kamu kasih acid. Oke. Ya, jadi ada touch of sourness di situ. Mungkin akan nge-balancing dari rasa manis saus kamu. Thank you Chef. Thank you, Asya. Tingkat kematangan daging aku oke, cuman under season. Padahal aku udah taruh sea salt di atasnya itu yang banyak Chef. Dan juga sos aku ini masih sedikit kemanisan. Sebenarnya memang niat aku membuat itu manis supaya balance ke dagingnya. Oke, next. Cheesecake cherry. Yes. Oke. Cheesecake-nya ini di-bake. Di bake. Cuman tadi ngedingininnya kayaknya kurang waktu aja Chef. Atasnya cuman kamu masak cherry aja. Iya, cherry-nya. With apa? Sugar? Mungkin iya, with sugar. Ini pakai putih telur apa whole egg ya? Whole egg. Kayaknya kalau menurut saya, Syah, Kebanyakan. ini tuh perpaduan antara kamu pengen bikin Japanese cheesecake, cheesecake yang dibakar gitu kan, tapi ini kurang ketemu. Soalnya kalau Japanese cheesecake itu perlu kayak stabilnya gitu loh. Iya. Ya, sedangkan kamu punya dimakan ambyar. Kayaknya tuh cream cheese-nya kurang. Oke. Jadi yang lebih saya rasakan adalah tekstur kayak tim telur. Itu kalau buat saya. Untuk cherry-nya, kalau menurut saya, ini udah manis. Dia tuh memang karakternya very sweet. Jadi kamu harus pinter-pinter waktu nambahin gula, jangan sampai overpowering. Karena dia udah ada natural sweetness from the cherry itself. Itu sih kalau menurut saya. Thank you, Alsya. Thank you Chef. Setuju sekali ya. Ini lebih ke tamago texture Yes. Oh, daripada your cheesecake. Telurnya mungkin terlalu banyak. iya. Perpaduannya antara telur dengan cream cheese ataupun saya nggak tahu kamu whipped cream juga atau tidak, mungkin itu aja. Oke Chef, thank you Chef. Asya, Ya Chef. bisa dilihat ya, tadi kan udah dibahas sama Chef Juna sama Chef
Casey. Ini memang tamagois dan kelihatan kamu pada saat bikin mixtures-nya itu split. Jadi makanya kelihatan kayak gritty. Harusnya kan dia creamy. Di sini ya, kelihatan sih. Iya, Chef. Nah, Ya. ini benar-benar nih tamagoish. Nah, iya. Iya. Seperti kita buat tamago, Japanese tamago Ha-ha. for sushi. Nah, kalau foldnya nggak bagus, dapat rongga itu. Jadi perbandingan antara telur dengan mixture-nya, mungkin telurnya kamu gunakan terlalu banyak, makanya jadinya seperti itu. Iya, Chef. Saya pribadi sih suka rasanya ya. Iya, Saya rasanya. suka rasanya, mungkin sweetness-nya bisa dikurangin sedikit, Iya, Chef. tapi saya suka rasanya. Iya, Chef. Cuman teksturnya. 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 Terima Thank you, kasih. Chef. Thank you. Thank you, Thank you. Alsha. Pas aku balik ke bench, aku tuh bener-bener bingung. Apakah ini bakal menyelamatkan aku? Apakah ini bakal menjadi masalah? Next, Elsa. Aku jadi orang kedua yang dipanggil ke depan dan aku cukup pede dengan hidanganku walaupun masih ada kurangnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bawa dulu ke depan. Boleh dijelaskan Elsa apa ini? Saya bikin baking Alaskan crab dengan kaviar dan untuk dessertnya saya bikin white strawberry cake. Baking Alaskan ini maksudnya diapain nih? Jadi untuk bagian tangannya itu sapitnya saya potong, saya ambil dagingnya, saya suwir-suwir. Terus untuk seasoningnya saya tumis dulu pakai butter, ada onion, garlic, dan seasoning pepper seperti itu, paprika. Lalu ada breadcrumbnya sedikit, saya mix sama dagingnya yang sudah saya suwir tadi, terus saya oven sebentar. Sebelum kita menikmati ini, saya mau kasih tahu saja, untuk masalah presentasi, you cannot do it this way. Kenapa? Kamu ini semua meatnya dikeluarkan lalu ditumis. Tapi yang sini enggak. Masih ada dalamnya. Kalau di restoran atau penyajian yang tepat, ini nggak ada yang salah sama ini. Artinya kamu satu piring isinya 3 ini semua. Dipotong berarti ya. Nah, Oke, Chef. ini digunakan untuk hidangan lain, untuk input saja. Thank you, Chef. Ya, ini pertama kalinya aku lihat kepiting sebesar itu, jadi aku agak bingung juga motongnya, Chef. Tapi ya udahlah, aku bakalan take notes, Chef. Dapetnya salty. Ini sayangnya you overwork the king crab. Rasa, sweetness, dan juga tekstur alami dari crabnya mulai pudar. Seharusnya kalau kamu mau bake seperti ini nggak ada masalah. Tapi biasanya yang ada, kamu bawang bombaynya harus lebih tipis lagi. Lebih mince kalau perlu. Kamu campurkan ke mayonnaise, kamu campurkan apapun rasa yang kamu mau, misalnya paprika atau Cajun spice, whatever. Kamu cukup aduk si crab tersebut. Oven hanya sebentar saja. Atau enggak, kamu bisa dengan mayonnaise yang campur tadi, kamu tambahkan setelah diaduk dengan daging, ada sisa yang belum kecampur mayonnaise itu, kamu tambahkan kuning telur. Kalau jumlahnya sedikit, kuantitinya kamu tambahkan telur puyuh. Tapi kuningnya ya, kamu aduk, baru kamu blueberry atasnya menggunung. Kamu broil. Dengan api atas, kamu akan dapat orange shiny. Tadi aku cuman mixingnya keadaannya mentah, tapi kelamaan di oven nih pasti. Ya gimana ya, Chef? Aku juga agak-agak bingung. Elsa, hati-hati ya. You cut the crab, the shell, terus ada pecahan. Kamu kan keluarin dagingnya, kamu masukin. Jadi tanpa kamu sadari pada saat kamu potong, mungkin ada yang masuk ke situ. Kemudian kalau saya pribadi butuh something yang fresh. Karena apa? Karena kamu masaknya sudah terlalu lama di sini. Jadi saya kehilangan flavor dari Alaskan King Crab-nya. Sayang sekali ya. Kemudian untuk saladnya, mungkin kamu saladnya bisa bikin pakai honey mustard dressing. Kemudian king crab-nya juga kamu nggak terlalu overwork. Saya rasa pasti masih bisa meningkatkan lagi cita rasa dari crab-nya. Ya. Kepiting tuh salah satu favorit saya actually. Saya dulu pernah makan, jadi
kayak gini, cuman dia dikeluarinnya utuh. Jadi bentuknya tuh panjang. Justru itu yang kita cari gitu loh. Kayak kamu tau kanistik kan yang ditiru itu. Tapi ini realnya tuh panjang dan cakep banget gitu loh. Dan kalau misalnya kamu bikinnya kayak gitu, itu kita bisa ngerasain dagingnya, ngerasain teksturnya, digigitnya, manisnya. Dan I'm agree with Chef Juna sama Chef Norman. I think you overwork this beautiful king crab Alaskan. Karena rasa yang kamu tambahin itu menutup rasa dari king crab-nya itu sendiri gitu loh. Sama seperti Alsya, karena Wagyu A5 itu udah ada rasa umaminya yang enak banget dengan diri sendiri. Itu yang kita mau tonjolin. Jadi when you get ingredient, kamu harus hati-hati dalam penggunaan Sya. Jadi kalau misalnya kamu punya ingredient udah sangat bagus, itu kamu harus preserve dia punya rasa. Thank you, Sa. Thank you, Chef. Next, what do we have this? Ini white strawberry cake, jadi untuk layernya layer vanilla cake, aku infuse juga sama simple syrup vanilla. Dan untuk krimnya ada cream cheese dengan whipped cream dan aku infuse juga dengan vanilla. Dalamnya ada strawberry compote-nya dan ada fresh strawberry-nya on the side, yang di pinggir. Aku ngomong di awal aja ya, Sa. Mumpung inget, sebisa mungkin sih jangan pakai ini buat garnish. Kenapa? Soalnya aku oke, cuman maksud aku tuh dengan batangnya. Kalau yang susah diambil, kalau cuma satu di pinggir is oke. Cuman kalau kayak gini kita mesti cabutin satu-satu, kebayang nggak? Kalau nggak kita setiap scoop kan lucu juga, harus nyabutin dulu. Kecuali kamu ambilin dipretelin aja satu-satu. Susah nih motongnya. Potong aja. Waduh, rusak. Strawberry-nya besar-besar. Waduh. Jujur ambil aja. Ambil. Nggak apa-apa, aku ambil ini, is oke. Nih, kamu semua aja. Udah, mau whole thing. Oke. Apa aja dalamnya? Krimnya tadi aku pakai cream cheese sama kasih whipped cream dan vanilla sama icing sugar juga. Kompotnya dimasak? Iya, aku masak sebentar soalnya strawberry-nya dia lumayan gampang hancur. Jadi aku masak sebentar aja sama gula juga. Oke, saya personally don't have a problem with this dessert secara flavor, tapi this is a competition. Ini rasanya ya udah lempeng aja. Sementara in my head, saya memerlukan aspek spektrum sentilan rasa lain. Maybe you make something coolie yang ada lebih tartness di satu layer atau dollop atau something. Karena isian untuk menutup si kompotnya dengan topping atasnya kan sama semua. Iya. Udah gitu kamu pakai dollop lagi kan, it's all the same. Jadi dia satu aja. Nothing wrong with that. Tapi kamu bisa elevate ini dengan tambahan sentilan rasa lain. Tanpa mengurangi rasa si strawberry-nya. Iya. Sebetulnya secara flavor oke aja. Tekstur dari cheese mixture-nya cukup bagus karena nggak ada yang pecah. Rasanya masih silky, smooth. Cuman untuk sponge cake-nya, jadi sponge cake-nya agak sedikit terlalu dense kalau menurut saya. Thank you, Chef. Elsa, setuju sama Chef Norman sama Chef Juna. Overall secara taste sih is okay. People bisa enjoy this. Cuman kalau menurut saya, karena saya ngerasa white strawberry itu lebih ke asam. Iya. I will not use cream cheese. Karena menurut saya, cream cheese itu ada hint asamnya lagi. So, untuk balance it, aku lebih prefer mungkin mascarpone yang lebih netral, atau just whipped cream chantilly aja yang kamu infuse sama thyme. If you want to use thyme, you infuse. Kamu punya krimnya, jadi thyme chantilly. Soalnya strawberry and thyme goes well, very good. Terus, sponge-nya, kamu pakai sugar syrup kah? Iya, tadi aku bikin sugar syrup, kasih lemon sedikit sama vanilla. Daripada lemon, once again, because this white strawberry is so sour, ada sournya tuh lebih kenceng ya, prominent ya. Saya lebih akan pilih kamu ada puree apa, atau ada raspberry IQF atau apa yang sedikit warnanya merah. Jadi kamu bikin sugar syrupnya is red. Terus nanti kamu brush, jadi kelihatan nanti kamu punya sponge, ada rembesan sugar syrupnya tuh warnanya red. Dan itu enhance the flavor, karena kamu warnanya kan pucat semua kan. Jadi nanti ada a hint of redness, itu bakal menarik aja sih, Chef. Itu sih kalau menurut saya. Thank you, Elsa. Thank you, Chef. Dengar komentar juri mengenai dua dish aku agak mixed feeling sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, karena aku udah belikan yang terbaik di sini. Next, Stephanie.